Silakan pilih lagi, Bang. Nomor berapa? Karena presiden nanti cuma satu ya satu. Nomor 1. Oke, kita buka. Golkar. 2024. Masih tertarik. Nah, ini arah Golkar di 2024 ini seperti apa sikapnya? Apakah sudah jelas akan kemana? Oke. Kemarin dalam Rakernas kita sepakat menyerahkan sepenuhnya kepada Ketua Umum untuk menentukan sikap untuk berkoalisi dengan koalisi mana saja. Kita serahkan sepenuhnya pada Pak Erlangga sebagai Ketua Umum. Seandainya sebagai Ketum Golkar, merapatnya nih inginnya Tentu saya akan lebih banyak kemana? minta saran Mbah Tejo karena lihat Penerawangan. kisi-kisi penerawangannya. Bamsud ini katanya gosipnya dulu, jadi ketua MPR itu adalah barter dari beliau mau mundur sebagai ketua umum Partai Golkar. Nah, Benar apakah betul atau tidak? Kalau melihat DNA tadi Golkar, memang di ruling party itu kan DNA-nya adalah partai pemerintah. Memang tidak pernah mengambil rute menjadi partai Pernah oposisi. sebentar. Tapi itu penggagal. Kalau misalnya Bamsud memang ketua umum, jangan-jangan beliau tidak lagi khawatir. Berarti artinya harus maju. direncanakan munaslup dulu. Bisa kalau enggak. Tapi dijawab dulu, benar tidak sebenarnya itu barter antara ketum dan ketua MPR? Enggak dong. Karena yang memilih jadi ketua MPR adalah seluruh partai. Ketika sekarang Ketua Umum Golkar tidak bisa menjadi capres, calonnya adalah Mas Bamsud yang akan kemudian dikondisikan dengan munaslup untuk menjadi ketum Golkar. Karena kan syaratnya kemarin itu sebagai ketum Golkar harus menjadi capres ya, seperti itu. Munaslup itu ada mekanismenya, harus didukung oleh 2/3 daerah. Nah sekarang belum ada hilalnya. Itu sudah pernah dilakukan dan sudah pernah terjadi dong. Berarti beberapa bisa waktu dikondisikan, lalu. Itu Mbak. sangat bisa, apalagi terjadi di Golkar. Imajinasi begini. Saya kalau membayangkan Bamsud apalagi lihat Instagramnya ya. Sultan gitu Iya, ya? Sultan. Itu masih nggak bisa jadi ketua umum. Berarti Erlangga ini kaya banget, lebih kaya. Bener? Lebih kaya dari, lebih kaya. Erlangga. Oke, baik. Terima kasih. Oke, Di pancing pertanyaan lain nggak kita benerin. yang pasti 2024 panas atau panas banget? Kira-kira, kalau menurut Bang? 2024. 2024. Kalau saya lihat sih pertandingan persahabatan. Akan tetap adem. Adem. Oke. Dua atau tiga capres pun ada. Bisa 4. Bisa 4. Saran Pak Mbah Tejo bisa Tetap 4. adem. Tapi Bisa Messi 4. hadir nggak? Baik, Messi nggak hadir. Oke. Apa artinya pemilu kalau Messi nggak hadir? Baik, Ini kita penting akan nih. lanjut ke box selanjutnya pemirsa. Silakan. Atau Bamsud untuk memilih Bang nomor berapa, Bang? Mana? Ya, nomor Tujuh, berapa? tujuh. Nomor 7 kita buka. Play or pass? Kita mainkan play atau kita lewatkan pass? Oke. Mau play or pass? Pas. Pass ya. Oke, selanjutnya box nomor berapa? Karena nanti dilewatkan untuk box nomor 7. 5. Nomor 5 kita buka. Ketok palu. Nah, ini box yang juga terkait dengan persoalan-persoalan nasional. Mbak Yohana, Silakan. saya satu kata ya yang menarik dari Mas Bamsud ya Bamsud. Beliau jadi ketua MPR serius nggak? Gitu. Karena saya lihat orangnya nggak pernah serius. Serius nggak mau impeach presiden misalnya kalau terlalu cawe-cawe karena tidak terlalu partisan misalnya, tidak membuat pemilu lapangan datar atau terlalu ikut campur misalnya. Kan ini pertanyaan saya serius. Ya serius, nggak ada sesuatu yang saya lakukan nggak serius. Tanggapannya gimana sebagai ketua MPR? Impeachment juga ada mekanismenya. Kapan presiden dapat impeach? 1, sesuai dengan sesuai dengan undang-undang dasar. Ketika dia melakukan pengkhianatan terhadap negara. 2, ketika dia melanggar konstitusi dan melakukan perbuatan tercela. Yang ketiga, melakukan pidana berat, termasuk pidana korupsi. Itu bisa diimpeach. Itu pun harus dibuktikan. Harus dibentuk hak angket, seperti yang saya bikin di Senturi. Hak angket ketuk palu, itu harus diuji lagi di Mahkamah Konstitusi. Nah, kalau Mahkamah Konstitusi sepakat dengan keputusan DPR, maka ini bisa dilanjutkan baru masuk ke meja kami di MPR. Dan Pak Anies pun tidak salah kan kalau mengatakan pemerintahan berikutnya tidak harus melanjutkan yang sebelumnya, tapi Tidak membuat salah. yang baru. Juga tidak salah. Karena setiap presiden sekarang ini dengan sistem demokrasi yang kita pilih dan aturan yang kita putuskan, itu sangat tergantung pada visi misi presiden terpilih nanti pelaksanaannya. Yang mengacu pada RPJMN. Misalnya ini soal kan ada proyek mangkrak tuh.
bagaimana sikap Bamsud soal presiden setelah tidak berkuasa, kemudian ada yang mangkrak, kemudian presiden datang ke sana menunjukkan simbol itu. Nah, itulah sebabnya mengapa saya begitu punya keinginan keras bangsa ini harus kembali memiliki garis-garis besar daripada haluan negara atau namanya sekarang pokok-pokok haluan negara. Sebelumnya zaman Bung Karno itu rencana pembangunan semesta. Nah, itu kita harus punya. Kalau nggak kita akan berjalan pada Gini, Mas. suka-suka kepemimpinan yang sedang berjalan gitu. Kalau saya lihat dari ceritanya sampean, kalau yang tadi itu memutuskan untuk cawe-cawe, memutuskan presiden cawe-cawe atau apa satunya lagi? Partisan. Impeachment atau apa? Itu kan harus dibuktikan dulu di angket, terus habis itu ke MK. Itu kan prosedural. Demokrasi hukum prosedural. Hukum kan esensial, nggak harus prosedural. Bisa nggak sih gitu loh? Nah, pertanyaan saya, Dijawab dulu dong. ya di MPR, DPR itu penghuninya berapa partai? Dalam sistem kita, yang ada di DPR ini sangat tergantung perintah ketua umum masing-masing partai. Selebihnya saya serahkan Mbak Titi untuk menjawab. Waktu Senturi bisa meyakinkan ketua-ketua partai, seorang Bamsud. Itu kan Mbak Tutu Bang Sutejo, belum ketua MPR. Apapun lah gitu loh. Ketua MPR. Gitu loh. Beliau- Bung Karno bilang ideologi, keyakinan Iya, nggak pernah mati. sebetulnya nggak pernah tua, sama. gitu loh. Saya belum berhasil. Sudah saya lakukan, belum berhasil. Dengan semua isu sosial dan di tingkat Aku nasional. tanya dia enak adem. Iya. Terakhir gitu kan. Yang kita jadi Dan panas semua tadi ini. yang disampaikan, Bapak dari hati deh Pak, menurut Bapak kondisi kita sekarang sedang baik-baik saja nggak sih? Dan kalau Dari hati memang dari hati dan kira-kira Boleh aku jawab dari hati juga? tentu saja. Dan apakah dengan kapasitas Bapak sekarang sebagai ketua MPR, ini nggak ada sesuatu yang sifatnya bisa terobosan yang bisa itu maksudnya. membuat situasi dan kondisi setidaknya bisa baik dari dalam, baik dari luar. Kami sebagai publik juga Sama melihat. dengan pertanyaan cuma sama sebetulnya terobosan. Intinya Apa bedanya dia sama pertanyaanku? Gitu loh. Apa bedanya? Intinya adalah dari tadi apa terobosan terhadap situasi yang saat ini mungkin dinilai baik-baik saja, dan setujukah kalau memang tidak baik-baik saja? Iya, karena pertanyaannya Teduh. menunggu jawaban dari hati, ya kan saya jawab dari hati, dalam hati. Benar. Tapi itu tadi Shirley, kalau gitu saya lanjutkan Shirley. Apa terobosan yang bisa dilakukan dengan situasi saat ini? Baik dalam banyak aspek, entah politik, ekonomi, ataupun tantangan lainnya. Amandemen. Sebagai ketua MPR. Amandemen. Amandemen keempat kemarin, menurut pandangan saya pribadi, dilaksanakan dengan tergesa-gesa. Ya. Sehingga lari dari pembukaan, batang tubuhnya dari pembukaan. Lari dari filosofi roh-roh Pancasila, Ketuhanan Maha Esa, keadilan, dan seterusnya, itu sama sekali lari. Nah, kalau mau memperbaiki bangsa, mulai dari amandemen. Ya. Hadirkan kembali apa yang menjadi amanat pendiri bangsa ini. Musuh kita sampai sekarang ini Itu. masih 3 dari dulu. Baru 3. Kebodohan, enggak, tetap 3. Kemiskinan, ketidakadilan. Harusnya 78 tahun kita merdeka dengan undang-undang dasar yang isinya luar biasa. Kita bisa membahasnya peringkat salah satunya. Yang saya yang saya catat tadi yang semua unsur harus dianggap sebuah bagian yang sah dari bangsa ini. Persis. Itu problemnya. Kalau nggak jadi relawan, susah kita, Pak. Oke, tepuk tangan. Terima kasih. Baik, para panelis dan juga bintang tamu kita malam ini, kita masih akan ketemu lagi dengan box-box lainnya, terutama di Q&A, karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban.